Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan terkait teks deskripsi teman-teman yang saat ini ada di tingkat 7. Di modul 1 gitu ya, terkait keindahan anak alam negeriku, kita akan banyak sekali mendiskusikan tentang teks deskripsi. Nah, mungkin selama ini sebelum kita masuk pada materi ya, mungkin kita selama ini sering melihat di televisi gitu ya, menggambarkan terkait kondisi lingkungan, kemudian juga kondisi masyarakat di perkotaan atau pedesaan, atau bisa jadi misalnya menggambarkan terkait kondisi-kondisi sekolah di Indonesia. Sebenarnya itu salah satu bentuk deskripsi gitu ya, tapi yang melalui audiovisual. Nah, kali ini kita akan mendeskripsikan gitu ya, tapi dalam bentuk teks, teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman bisa juga buka di modul 1, unit 1. Nah, di modul ini ada 5 tujuan yang akan kita capai, teman-teman. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi yang ada dalam teks deskripsi. Jadi, dalam teks deskripsi itu apa sih yang coba disampaikan oleh penulis? Kemudian yang kedua, menjelaskan isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar. Jadi, setelah kita mengidentifikasi informasi, kemudian menjelaskan isi teks deskripsi. Nah, yang ketiga, adalah menelaah struktur atau bagian-bagian dan ciri bahasa teks deskripsi. Selanjutnya di poin tujuan yang keempat adalah menulis teks deskripsi berdasarkan struktur teks. Tujuan yang terakhir atau yang kelima adalah menyunting teks deskripsi yang telah disusun gitu ya. Nah, kita juga mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi, gitu ya, tujuan yang pertama. Tapi sebelum itu kita pahami dulu deskripsi ini apa sih gitu ya. Jadi deskripsi itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin describer gitu ya. Nah, artinya adalah menggambarkan, mencirikan gitu ya. Misalnya pohon ini memiliki ukuran yang besar, kemudian akarnya seperti apa gitu, bisa jadi ini salah satu cara mendeskripsikan gitu ya. Atau misalnya mendeskripsikan seorang artis misalnya, dia ini penyanyi mulai aktif berada di dunia musik tahun berapa, kemudian dia tingginya berapa. Nah, ini cara mendeskripsikan secara umum begitu ya. Jadi deskripsi ini berasal dari bahasa Latin describer yang artinya menggambarkan atau merincikan sesuatu. Nah, teks deskripsi ini teman-teman secara kita bisa mengartikannya adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik itu tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca, karena ini teks ya, otomatis dibaca gitu ya. Jadi kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga seolah-olah orang yang hanya membaca teks kita itu bisa merasakan apa yang kita tulis. Misal kita berkunjung, karena ini ngomongin tema indahnya negeriku ya, ini coba saya gambar di gambar yang saya pilih ini adalah Labuan Bajo gitu ya. Nah, jadi secara simple gitu ya, kita bisa mencirikan pemandangannya bagaimana, kemudian transportasi di sana seperti apa, demografi wilayahnya itu seperti apa, berbukit-bukitkah, atau banyak dengan pantai-pantainya yang cantik kah. Nah, itu salah satu cara mendeskripsikan sebuah tempat wisata. Akhirnya ini menjadi salah satu orang yang membaca teks yang kita bikin seolah-olah meskipun belum pernah ke Labuan Bajo misalnya, oh jadi di Labuan Bajo itu pantainya itu seperti ini loh. Kemudian wilayahnya itu tidak hanya misalnya gitu ya, tidak hanya pantai-pantai yang indah,
tapi bukit atau pegunungan di sana juga indah. Nah, hal kayak seperti itu yang bisa digambarkan. Atau misalnya kita menggambarkan peristiwa, misalnya misalnya gini, yang sering-sering apa namanya? Coba ketika misalnya teman-teman melihat sebuah film perjuangan misalnya, di situ kan digambarkan bagaimana sih perang pada saat dahulu. Itu kan seolah-olah kita itu kan deskripsi secara audiovisual. Kita merasa seolah-olah oh ternyata dulu itu pahlawan-pahlawan yang dulu ketika perang itu seperti ini ya gitu kan. Itu cara mendeskripsikan melalui visual. Nah, kalau secara gambar misalnya bisa digambarkan bisa dituliskan di teksnya pahlawan dulu itu pakaian seragamnya seperti apa gitu ya. Kemudian alat-alat pertempuran yang dibawanya seperti apa. Nah, itu padahal sebenarnya kita kan tidak mengalami, kita tidak tahu proses perang dulu itu realnya nyatanya seperti apa. Tapi karena teks yang kita baca, kita jadi, oh ternyata perang dulu itu kayak gini. Jadi banyak yang mereka itu tidak tidurnya bergantian gitu untuk menjaga. Ada yang bagian menjadi pengawas penunjuk jalan atau pencari jalan dan semuanya gitu ya. Jadi pada intinya tes deskripsi ini penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada orang yang membaca teks ini tentunya dan tujuannya adalah selain memberikan informasi gitu, otomatis karena ini sebuah bacaan, otomatis memberikan informasi, tapi juga membuat seorang yang membaca teks deskripsi kita itu seolah-olah merasakan sendiri begitu ya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi teks deskripsi. Jadi teks deskripsi ini teman-teman, dia memiliki 3 ciri. Yang pertama ciri objek, yang kedua ciri tujuan, dan selanjutnya ada ciri isi. Saya coba akan kupas satu-satu ya. Nah, ciri objek ini, objek yang dibicarakan pada teks deskripsi ini bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat personal, jadi bersifat khusus ya. Misalnya kalau ngomongin menggambarkan laut ya otomatis kan kalau misalnya diberikan perbandingan dengan misalnya kita mau nulis terkait keindahan pantai-pantai yang ada di jalur pantai di wilayah Jawa Selatan gitu kan, misalnya kita mendeskripsikan itu, maka perbandingan kita juga pada pantai juga, artinya sifatnya khusus, tidak bisa pantai dibandingkannya pakai gunung yang nggak bisa gitu kan. Nah selanjutnya lagi objek ini bersifat deskripsinya objek ini bersifat pendapat personal, iya karena otomatis misalnya saya berlibur nggak usah yang luar kota deh, misalnya kalau saya liburan di salah satu tempat wisata di Wonosalam gitu ya. Apa ya salah satu tempat wisata di sana lah misalnya itu kan ketika saya ke sana gitu ya kemudian saya menuliskan bagaimana sih tempat itu, bagaimana udaranya, tanaman-tanaman yang terdapat di sana yang paling banyak itu apa, kemudian juga misalnya apakah jalannya ini bisa dengan mudah dilalui mobil atau tidak gitu kan, itu mungkin pengalaman saya, tapi mungkin ada orang lain lagi yang datang ke tempat yang sama, tapi cara mendeskripsikannya beda. Ini artinya bersifat pendapat personal, jadi pendapatnya penulis gitu ya. Ketika ditulis lagi dengan penulis yang lain ya otomatis isinya bisa jadi berbeda gitu. Isinya tidak berbeda, tapi cara mendeskripsikannya mungkin yang berbeda. Itu ciri yang pertama, ciri objek. Nah, selanjutnya ini ada ciri tujuan. Jadi teks deskripsi ini memiliki tujuan untuk menggambarkan, melukiskan secara rinci dan penggambarannya sekonkret mungkin. Jadi kalau misalnya yang dipotret adalah misalnya jalan ke arah tempat wisata ya, misalnya yang kita mau memberikan informasi terkait jalan menuju misalnya tempat wisata itu bagus, tapi ternyata secara aksesnya tidak bagus. Itu disampaikan sekonkret mungkin, senyata mungkin gitu ya. Ini juga karena teks ini juga memberikan informasi gitu ya. Jangan sampai yang membaca teks kita ini menjadi berdasarkan tulisannya ini kemarin kok jalannya bagus ya, kok ternyata ini nggak bisa, harus jalan setapak dulu sepanjang berapa kilometer. Nah itu. Jadi kenapa sih penggambaran di dalam teks deskripsi itu harus konkret mungkin, harus nyata mungkin gitu ya. Karena ini untuk tadi membuat orang yang membaca itu seakan-akan melihat langsung, mendengar langsung dan mengalami apa yang kita tulis gitu. Misalnya untuk bisa misalnya terkait akses untuk rest areanya, ternyata dari pos misalnya kalau ini
pendaki gitu ya, misalnya ke gunung mana yang bisa didaki gitu, ya harus jelas antara jarak pos 1 sama pos 2 ini jaraknya berapa sih gitu ya. Ini harus senyata mungkin, harus realin mungkin. Jadi biar bisa, kalau tidak ketika orang yang membaca ini itu punya gambar, oh berarti suatu ketika kalau aku nanti ke sana, yang tak bawa itu harus seperti ini. Jumlah air yang tak bawa harus seperti ini. Kenapa? Karena jarak pos 1 dengan pos yang lainnya jauh. Atau misalnya pada aku harus membawa apa saja untuk bisa mengcover kebutuhanku misalnya ketika sedang mendaki gitu ya. Jadi teks deskripsi tujuannya jelas karena untuk memberikan gambaran. Nah, untuk ketika memberikan gambaran otomatis harus rinci dan nyata gitu ya. Jadi tidak bisa itu misalnya memberikan gambaran-gambaran yang menurut yang tidak nyata dengan kondisi aslinya gitu. Misalnya apakah wilayah sana itu memang misalnya gini, ketika kita ngomongin kota Jakarta gitu kan, kita semua sudah tahu bahwa Jakarta itu ya banyak polusi, kendaraan di setiap jamnya itu berapa banyak kendaraan yang lewat misalnya gitu ya, kemudian bagaimana tingkat polusinya harus jelas. Kita tidak mungkin bilang bahwa Jakarta ini kotanya yang jauh bebas dari polusi, itu nggak mungkin gitu kan dengan situasi dengan Jakarta seperti itu. Makanya penggambarannya harus real, harus sedekat mungkin dengan kondisi aslinya. Atau misalnya kita bawa ke yang lebih sederhana, misalnya kita mau mendeskripsikan tanaman hasil kebun kita misalnya. Iya dijelaskan misalnya mulai dari pembenihannya kita pilih benihnya pun benih yang organik, kemudian pengelolaannya juga misalnya benar-benar organik yang tidak ada sama sekali bahan-bahan kimia gitu. Kemudian sampai misalnya ketika itu diolahnya menjadi makanan, proses itu diolah menjadi makanannya juga sangat jauh dari bahan-bahan kimia, itu harus dijelasin gitu ya. Jadi atau misalnya ada pada beberapa bagian tanaman kita mungkin misalnya karena cuaca kemudian ternyata hasilnya jelek ya disampaikan karena ini teks deskripsi. Artinya biar untuk melihat bahwa yang kita sampaikan, yang kita tulis itu memang benar nyata gitu ya. Jadi tidak bisa, oh ini hasil panennya bagus, padahal di teks ternyata tidak gitu ya. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman. Ciri objek sudah, ciri tujuan sudah, sekarang kita ke ciri isi. Nah ciri isi ini teman-teman, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Kemudian isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret, jadi nyata. Kalau memang tempat wisatanya indah, katakan indah, indahnya seperti apa gitu ya. Ini bilang indah ternyata fasilitas-fasilitasnya ini ternyata belum mendukung ya disampaikan gitu. Kemudian isi teks deskripsi bersifat personal, menggunakan emosi yang kuat gitu ya. Misalnya ombak berdeburan, kemudian apa ya, desa yang damai, itu kan kata-kata yang apa ya, yang diserang adalah emosi gitu ya. Kemudian perempuan yang kuat, perempuan yang tangguh kalau misalnya menggambar, atau binatang buas, itu kan juga cara-cara yang diserang adalah emosi. Jadi menggunakan kata-kata yang dekat dengan emosi. Nah, ini ada satu contoh teks deskripsi yang saya ambil dari sumbernya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau IPUSNAS gitu ya. Nah, ini kebetulan saya ngulik terkait, karena ini ngomongin keindahan alam negeriku, saya nggak ingin jauh-jauh, saya ingin di sekitar kita aja gitu ya. Ini saya mencoba menggambarkan ini salah satu keindahan yang dimiliki Kabupaten Jombang gitu ya, sejarah masa lalu gitu ya, ada Candi Ngerimbi. Jadi di sini deskripsinya adalah, saya coba baca pelan-pelan. Candi Rimbi terletak di kaki Gunung Anjasmoro, tepatnya di tepi jalan raya di sebelah tenggara Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Areal yang ditempati candi relatif sempit, dikelilingi oleh lahan pertanian penduduk. Reruntuhan bangunan candi ditemukan kembali pada akhir abad 19 oleh Alfred Wallace dalam perjalanannya ke Wonosalam untuk mengumpulkan contoh-contoh tumbuhan. Candi Rimbi merupakan candi Siwa
terlihat dari relief yang berisi ajaran tantri yang terpahat di kaki candi. Diduga candi ini dibangun pada pertengahan abad ke-14 sebagai penghormatan kepada Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang memerintah Majapahit pada tahun 1329 sampai 1350. Dugaan ini didasarkan pada ditemukannya dua buah arca Dewi Parwati yang diperkirakan merupakan pencerminan Dewi Tribuana. Kedua arca tersebut saat ini tersimpan di Museum Trowulan dan Museum Nasional. Candi yang dibangun menghadap ke timur ini tampaknya belum pernah mengalami pemugaran. Seluruh bangunan terbuat dari batu andesit, separuh lebih dari tubuh dan atap candi telah hancur, seolah teriris secara vertikal, namun bagian kaki masih dapat dikatakan utuh. Kaki candi tampak seperti bersusun dua, terbagi oleh pelipit yang menonjol keluar. Bagian kaki yang terletak di atas pelipit agak menjorok ke dalam, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dibandingkan dengan bagian bawah. Antara kaki bagian atas dengan tubuh candi juga dibatasi oleh pelipit dengan hiasan yang menonjol keluar di setiap sudutnya. Selanjutnya, tubuh candi juga lebih kecil dibandingkan dengan bagian kakinya, sehingga terlihat seperti terdapat selasar yang mengelilinginya. Akan tetapi saat ini, sebagaimana halnya sebagian atap dan tubuh candi, tangga naik ke selasar juga sudah runtuh, sehingga hanya selasar di sisi selatan yang dapat terlihat dari bawah. Pada kaki bagian atas maupun dinding luar tubuh candi yang masih tersisa tidak tampak adanya pahatan. Akan tetapi di seputar kaki candi bagian bawah dipenuhi oleh jajaran panel-panel relief cerita-cerita binatang. Relief yang dipahat dengan teknik datar atau wayang style yang sangat indah dan halus tersebut dapat dikatakan masih utuh. Untuk membacanya digunakan teknik prasawiya atau berlawanan dengan arah jarum jam dimulai dari sisi utara. Di tepi halaman terdapat batu-batu reruntuhan candi yang disusun rapi memagari candi. Di sisi timur terdapat tepat di depan candi berjajar 3 potongan arca yang menarik perhatian karena ukurannya yang sangat besar. Tinggi masing-masing potongan sekitar 125 cm. Yang terletak di tengah jajaran adalah potongan kepala arca raksasa. Sedangkan di kiri dan kanannya terdapat potongan arca yang tampak seperti bagian dada sebatas leher. Tadi terkait Candi Arimbi, saya ngutipnya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, dari teks deskripsi terkait Candi Ngrimbi gitu ya, kita juga akan pisah-pisah terkait mana bagian ciri objeknya, mana ciri tujuannya, dan mana ciri isinya. Kita akan juga kupas satu persatu. Yang pertama adalah ciri objek. Jelas ya, objeknya dalam hal ini adalah Candi Ngrimbi yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Kemudian bisa diperinci lagi. Tadi dijelaskan banyak objeknya, ada tiga patung yang di depan, kemudian bagaimana bagian per sisi-sisinya tadi juga dijelasin. Kemudian tujuan, kalau tujuannya jelas, teks ini bertujuan untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang asal-usul candi dan hubungannya dengan Majapahit. Tadi dijelasin bahwa kenapa sih kok ini ada hubungannya dengan Majapahit, itu karena ada ini salah satu dibuat karena sebagai bentuk penghormatan kepada Tribuana Tunggadewi gitu ya. Kemudian di dalam ciri isinya, teks ini berisi tentang bagaimana bangunan Candi Ngrimbi terbuat dari apa candi ini, kemudian reliefnya apa saja, bagaimana cara membacanya. Itu terkait ciri di dalam teks deskripsi untuk Candi Arimbi. Begitu teman-teman. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi membantu teman-teman untuk bisa belajar, ya, untuk saran atau masukan bisa nanti dikirim melalui pesan atau komen di YouTube-nya gitu ya. Terima kasih, selamat belajar, salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.